Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam kenikmatan dan kesempatan menikmati suasana di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh barokah, dan berbagai macam istilah-istilah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa atau siam di bulan suci Ramadan sebagai salah satu ciri khas dari seorang muslim. Oleh karena itu, hendaknya sebagai seorang muslim, marilah kita menjaganya dan memeliharanya dan melaksanakan kegiatan Islam berpuasa dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam sebagai sebuah agama yang mulia, sebagai sebuah agama yang sempurna, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ayat terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Islam sebagai sebuah agama yang sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam ini tentunya bukanlah main-main. Dia tidak hanya sekedar sempurna dari segi tulisan, bahkan konsep, tapi lebih wujud lagi dalam bentuk yang nyata, yaitu dalam praktek amalia sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kalau kita mencoba menilik atau mencoba mendalami secara lebih serius makna Islam itu sendiri, minimal ada dua pengertian. Yang pertama adalah al-Islam, itu artinya adalah sebuah taslim, ketundukan. Ketundukan yang bagaimana? Ketundukan at-taslimu li hukmihi al-kauni, ketundukan terhadap hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta. Yang kedua adalah at-taslim lil hukmihi ad-dini, ketundukan terhadap hukum-hukum Allah yang ada dalam kitab suci atau dalam agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Ketundukan kita sebagai seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta artinya adalah bahwa kita mau mengikuti segala sunatullah yang ada dalam alam semesta ini. Kita mengikuti aturan main, kita mengikuti hukum-hukum alam yang ada. Misalnya saja, kalau kita pengen sehat, jagalah kesehatan. Kalau Anda pengen jadi orang yang pandai, belajarlah. Kalau Anda ingin mendapatkan sebuah prestasi yang baik, bersungguh-sungguhlah. Demikianlah yang disebut dengan istilah hukum Islam yang ada dalam alam semesta. Berbeda halnya dengan kalau kita berbicara mengenai Islam sebagai sebuah ketundukan terhadap hukum-hukum Allah yang ada dalam kitab suci. Artinya kita sebagai seorang muslim menyadari betul bahwa kita mengikuti aturan-aturan yang ada, sholat, dalam masa zakat, berpuasa, dan lain sebagainya. Semua sudah ada aturan-aturannya dan kita mengikuti tata cara yang telah ditentukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita sebagai seorang manusia keluar dari konsep ajaran Islam, yaitu ketundukan, di mana seringkali kita sebagai seorang muslim menganggap diri kita jauh lebih hebat, maka justru kita yang mengatur segalanya. Akibatnya alam semesta yang harusnya kita bersama-sama membersamainya, akhirnya kita mencoba keluar dari sebuah sistem yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang, di era sekarang yang sedang kita alami sekarang ini, ada sebuah pandemi, ada sebuah penyakit yang tersebar begitu luas, ya, virus yang begitu cepat menyebar kepada masyarakat. Akhirnya berbagai kebijakan pemerintah pun dikeluarkan, berbagai macam negara menerapkan berbagai macam sistem. Ada lockdown lah,
ada istilah PSBB dan lain sebagainya. Yang intinya adalah tadi, bagaimana kita mencegah atau mengurangi aktivitas kita keluar rumah. Yang kedua, bagaimana kita mencegah terjadi yang namanya kerumunan-kerumunan. Kita menjaga jarak antara manusia satu dengan manusia yang lain. Istilahnya ada yang menyebutkan istilah social distancing, ada yang menyebutkan istilah physical distancing, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Beberapa liputan mengatakan dunia pun seolah-olah berhenti sejenak, beristirahat sejenak. Yang selama ini kita tidak pernah melihat yang namanya birunya langit, sekarang kita bisa melihat indahnya langit. Tidak ada polusi, atau minim sekali yang namanya polusi. Baik polusi suara, polusi udara, dan sebagainya. Dan begitulah alam meminta kepada kita. Dalam salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuharal fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di laut. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kita perlu menyadari betul bahwa sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan telah mengakibatkan kegoncangan, ya, ketidakseimbangan alam. Padahal Islam mengajarkan kepada kita bagaimana agar seimbang, selaras, dan serasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pentingnya kita memahami Islam sebagai ketundukan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. At-taslimu li hukmihi al-kauni. Yang kedua adalah ketundukan kita terhadap hukum-hukum Allah yang ada dalam agama ini sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara agama itu berarti berbicara mengenai ketaatan atau keteraturan. Agama itu sendiri secara bahasa artinya adalah tidak kacau, tidak ngawur, tidak semrawut. Maka ditentukan ada yang namanya syariat. Syariat itu ada sebagai sebuah jalan, sebagai pedoman, sebagai aturan yang harus kita pegang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kalau hanya berorientasi pada tujuan saja semata-mata, kita tahu tujuan puasa itu adalah misalnya bertakwa. Tetapi secara syariat yang disebut dengan puasa itu adalah tadi bagaimana kita menahan, ya, menahan tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan intim, ya, sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu secara syariat. Kalau secara hakikat boleh jadi tujuan utamanya adalah dalam rangka meraih ketakwaan. Bagaimana kita bisa menjaga diri. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada sebagian orang yang kadang-kadang meninggalkan syariat ini demi kepentingan hakikat. Atau sebaliknya, ada juga yang sedemikian kuat memegang syariat tapi dia meninggalkan hakikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, marilah kita senantiasa berpikir bahwa sesungguhnya kita tidak bisa memisah-misahkan dan memilah-milah antara syariat dan hakikat. Keduanya itu harus menyatu agar kita menjadi seorang muslim yang paripurna. Tidak hanya sekedar mengikuti aturan yang ada, tidak hanya sekedar mengikuti prosedur-prosedur yang ada, tapi juga kita paham, kita memahami betul tujuan dan makna yang sesungguhnya. Misalnya dalam sholat. Sholat tidak hanya sekedar yang disebut dengan istilah melaksanakan perbuatan yang diawali dengan mengucapkan niat atau takbir atau ikhram dan diakhiri dengan salam. Tidak hanya sekedar itu. Ada tujuan yang lebih utama dari yang disebut dengan sholat. Misalnya dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya secara prosedur ada yang harus kita temukan, harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Namun demikian ada tujuannya, yaitu bagaimana kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu betapa banyak ajaran Islam ini memberikan pedoman-pedoman hidup kepada kita. Ada yang memang secara khusus diatur, ya, dalam syariat, ya, tapi ada juga yang kadang-kadang yang tidak diatur sehingga dibutuhkan hukum-hukum buatan manusia. Kita diperintahkan agar tertib, berdisiplin, berlalu lintas, ada undang-undang lalu lintas, tidak boleh korupsi, ada undang-undang tentang larangan korupsi, dan lain sebagainya. Nah, berbagai macam perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu diperintahkan mana yang disebut korupsi, mana yang disebut melanggar lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, Islam pun demikian. Tadi saya katakan,
Kalau yang terkait dengan urusan agama, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan pedoman-pedomannya. Kemudian diikuti oleh para ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mereka semua telah mewariskan kepada kita bagaimana pedoman-pedoman dalam beragama. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, kita juga akan mengikuti yang disebut dari para ahli, para pakar, dan para pengambil kebijakan-kebijakan. Disitulah ketundukan kita. Kalau ketaatan kita terhadap berbagai macam aturan, itulah yang disebut sebagai seorang yang taslim atau yang tunduk. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang muslim bersungguh-sungguh dan berserius dalam menjadi seorang muslim yang hakiki. Ketundukan ini tidak hanya sekedar ketundukan secara formal, tapi ketundukan dengan hati dan batin kita. Tidak hanya sekedar mengikuti hukum alam, tapi juga ketundukan mengikuti syariat-syariatnya. Tidak hanya berorientasi pada hakikat, tapi melaksanakan berbagai macam pedoman dan syariatnya yang sudah diturunkan, diwariskan oleh Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Semoga puasa yang kita laksanakan semakin memberikan kualitas dan memberikan makna bagi kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus senantiasa bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.